Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Seturut dengan tema buat kita pada hari ini, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayat 28. Matius 16 ayat 21 sampai ayat 28, demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan firman tadi, nats yang saya bacakan tadi, kita memahami bahwa memang mengikut Yesus itu sungguh berat. Mengikut Yesus sangat berat. Karena kalau kita menerima Yesus, bukan hanya sekedar mengagumi Yesus, bukan hanya ngefans kepada Yesus, bukan hanya menjadi penggemar Yesus, tetapi kita menjadi pengikut yang mengikutinya setiap hari sepanjang kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu sebabnya harus jelas mengapa kita harus mengikut Yesus. Mengapa kita mengikut Yesus? Ini penting saudaraku yang kasih oleh Yesus Kristus, supaya jangan seperti Petrus tadi. Petrus ketika Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa Yesus harus menderita dan mati, tetapi Petrus menegur Yesus. Karena itu Yesus memarahi Petrus dan berkata, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Petrus disebut iblis oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Karena Yesus melihat ada motivasi yang salah bagi Petrus untuk mengikuti dia, mengikuti Yesus. Petrus mau mengikuti Yesus tanpa mengenal Yesus yang sebenarnya dan tanpa mengetahui apa tugas dan misi utama Yesus datang ke dunia ini. Saudaraku, tugas dan misi Yesus datang ke dunia adalah untuk menyelesaikan masalah utama dari manusia itu. Apa masalah utama dari manusia? Yaitu dosa. Dan untuk itu Yesus harus menderita, harus memberikan tubuh, nyawa dan darahnya di kayu salib, menggantikan manusia yang menanggung hukuman mati akibat dosa manusia itu. Sehingga kematian Yesus membayar lunas hutang manusia akibat dosa manusia.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sehingga bagi manusia yang berdosa tersedia keampunan dosa, kehidupan kekal, keselamatan melalui kerelaan Yesus yang menderita hingga mati di kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Petrus dimarahi di sini dan menyebut Petrus itu iblis karena tanpa disadari Petrus diperalat si iblis untuk menggagalkan rencana keselamatan Allah. Mengapa? Karena hati dan pikiran Petrus telah dirasuki oleh hal-hal duniawi. Karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita juga mengoreksi diri kita, mengecek diri kita masing-masing. Apa sih motivasi kita untuk mengikuti Yesus? Apa motivasi kita untuk mengikuti Yesus? Apakah benar-benar untuk memperoleh keselamatan kekal yang telah disediakan oleh Yesus? Apakah kita mengikuti Yesus untuk memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal, atau sekedar untuk hal-hal duniawi saja? Supaya kita berhasil, supaya kita kaya, supaya kita bisa bebas mulus dalam menghidupi kehidupan kita sepanjang hari. Saudaraku, mari kita renungkan, jangan sampai Yesus mengatakan kepada kita, enyahlah iblis daripadaku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini, Yesus hari ini menasihatkan dan memberi syarat untuk mengikuti Yesus, mengikuti Dia. Dalam ayat 34 tadi dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Syarat mengikut Yesus, syaratnya sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertama tadi dikatakan sangkal diri. Apa artinya sangkal diri? Sangkal diri artinya mampu menyatakan tidak terhadap keinginan diri sendiri, kepentingan diri sendiri demi kepentingan Tuhan Yesus, demi kepentingan Yesus. Bila kita sudah mengikuti Yesus, kita tidak lagi memiliki kepentingan untuk diri kita sendiri. Seluruh hidup kita seharusnya untuk melakukan kepentingan Yesus. Yang kedua dikatakan pikul salib. Pikul salib artinya rela dihina, disiksa, bahkan mati karena dia mengikuti Yesus. Yang harus menerima konsekuensi, bersedia kehilangan nyawanya, menghilangkan eksistensi dirinya karena Yesus. Dan dia memikul beban berat karena Yesus dalam hidupnya. Salib kita mungkin berbeda-beda, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Beban kita mungkin berbeda-beda. Masalah yang kita pikul itu juga berbeda-beda, tetapi hakikatnya sama. Derita karena mengikuti Yesus, tetapi harus dipikul dengan taat dan setia kepada Yesus. Yang ketiga dikatakan mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus artinya berjalan bersama, bergabung bersama dalam Yesus dalam semua perjalanannya, yaitu jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, jalan salib. Berjalan bersama Yesus mungkin kita melewati banyak hal. Tetapi saudaraku, jalanilah dengan setia berjalan di jalan Yesus itu. Jalan kebenaran yang dijalani Yesus itu. Jalan kebenaran yang tidak mencelakakan, tapi jalan kebenaran yang menjadi jalan keselamatan buat kita. Itulah berjalan bersama Yesus, mengikuti Yesus. Berat? Ya memang berat. Berat, memang sangat berat mengikuti Yesus. Karena itu melalui nats ini Tuhan Yesus mengingatkan kita, mengingatkan para pengikutnya hari ini, kalau mau mengikut Yesus harus berhitung dulu. Harus berhitung dulu, karena Yesus tidak pernah berjanji bahwa kehidupan kita ini bebas dari persoalan, kehidupan kita ini bebas dari masalah, kehidupan kita ini bebas dari kemelut, kehidupan kita ini mulus tanpa hambatan, tanpa tantangan. Tidak. Tetapi mengikuti Yesus ada salib,
beban yang harus dipikul setiap orang yang mengikuti Yesus. Kalau demikian, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah kita lari dan tidak mengikuti Yesus? Tidak juga. Tidak, tetapi harus dihadapi. Kenapa? Karena itu adalah suatu kehormatan bagi kita, bagi setiap pengikut Yesus. Kehormatan bagimu kalau kita mengalami derita karena mengikuti Yesus. Apa yang dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 14, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itulah jangan kamu takuti apa yang mereka takuti, dan jangan gentar. Kalau kita bandingkan dengan apa yang dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 20-21, dikatakan dalam firman Tuhan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak kita jangan menjadi Kristen yang rapuh. Jangan menjadi Kristen yang bermental kerupuk. Jangan menjadi Kristen yang manja, yang mau hanya enak-enaknya saja. Tetapi kita harus menjadi orang Kristen pengikut Kristus yang tangguh, yang kuat, yang ulet, yang gigih, yang giat, yang tahan banting. Kita harus melatih diri kita, mengembangkan diri kita terus menerus agar iman kita tetap kuat, tetap goyah, tetap kokoh. Setiap kita mengikuti Yesus itu. Artinya mengikuti Yesus itu kita harus menunjukkan kualitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Anak Tuhan, pengikut Yesus yang harus lebih dan lebih dari yang lain itu. Kita mesti lebih ulet, lebih jujur, lebih produktif, lebih pintar, lebih sabar, lebih gigih, lebih disiplin, lebih dapat dipercaya, lebih bertanggung jawab. Berbeda dengan mereka yang tidak mengikut Yesus itu. Kristen menjadi pengikut Yesus, jangan loyo, jangan penakut, jangan pencemburu, jangan orang yang mudah kecewa. Dan di sana sekali lagi saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dituntut dari kehidupan kita untuk menyangkal diri, memikul salib, rela kehilangan nikmat duniawi, rela kehilangan hobi, hasrat, keinginan dunia asalkan dapat menunjukkan karakter kita sebagai pengikut Yesus. Mengikut Yesus menunjukkan karakter Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Satu hal yang harus kita ingat saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita menderita karena Yesus, upah kita besar. Apa yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 17, dikatakan dalam firman Tuhan ayat 17b, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bukan hanya itu saudaraku, juga dalam Matius 5 ayat 11 sampai ayat 12 kita dikatakan juga orang yang berbahagia. Matius 5 ayat 11 sampai 12 dikatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Berbahagialah dan bersukacitalah, kata firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 12 dikatakan dalam firman Tuhan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mengapa saudaraku? Karena dengan bersedia menderita bersama Yesus, maka Yesus akan mengenal kita. Dengan bersedia menderita bersama Yesus, maka Yesus akan mengenal kamu, mengenal kita. Bila Yesus mengenal kita, kita akan dipersilahkan memasuki surganya. Di sini yang luar biasa saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya sekarang yang terakhir.
Pertanyaan terakhir, apakah saya sanggup melakukannya? Apakah kita sanggup untuk melakukannya? Pasti kita sanggup. Pasti kamu sanggup. Tetapi bukan dari kekuatanmu sendiri. Bukan dari pikiranmu sendiri. Bukan dari kekuatan kita. Lalu dari mana, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus? Dari Tuhan Yesus yang berjanji dan mengatakan kepada kita dalam Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Setiap saat Yesus yang telah menang dalam memikul salib, Yesus yang telah menang dalam mengalahkan maut itu, dia juga akan memenangkan kita. Dia juga akan memenangkan kamu. Karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ikutilah Yesus. Andalkan Yesus dalam kehidupanmu. Percayakan hidupmu kepadanya. Gunakan kuasa Yesus lewat kuasa firman-Nya. Pasti kita bisa memikul salib. Pasti kita bisa menyangkal diri. Dan kita akan mengikuti Yesus dalam kehidupan kita. Selamat mengikuti Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.